Alkisah. Di sebuah negara terdapat dua kerajaan, di mana kerajaan yang satu mempunyai seorang putri cantik yang lembut bak sutra. Namanya Princess Yellow. Namun princess ini mempunyai nasib yang malang, hingga akhirnya dia diadopsi emak super duper galak. Namanya Mami Rondo Klenting. Princess Yellow tinggal bersama Klenting Merah, Klenting Biru, dan Klenting Hijau. Sementara di kerajaannya satunya lagi mempunyai pangeran yang tampan. Namanya Pangeran Rich. Pangeran Rich tidak hidup di kerajaan. Dia menyamar menjadi anak Mbok Rondo Dedapan. Dan dia tinggal di desa kecil, yaitu Desa Dadapan. Seperti biasa, setiap pagi di rumah Klenting terjadi keributan. Tapi kok kalian masih jomblo? Buk sana, nyari pangeran yang ganteng. Halah, Mam, hari gini pangeran? Mana ada pangeran? Gojek tuh, banyak, tinggal mesen. Loh, kamera mau pesen Gojek? Emangnya kamera mau kemana? Ini, emang siapa yang mau pesen Gojek? Please deh, Biru. Iya, Mam, emang ada pangeran? Bukannya pangeran itu hanya ada di negeri dongeng ya? Lagian, Mam, kenapa nggak Mami aja yang cariin buat kita? Iya, Mam, bener banget tuh kata si Ijo. Udahlah, Mami aja yang nyariin buat kita. Walah, pusing pala Mami kalau harus nyariin kalian jodoh. Lagian, kalian kan udah gede, bisa nyari sendiri. Ya, Mami. Klenting kuning, Iya, Mbok. Ada apa, Mbok? bikinin minuman buat saya haus. Dan jangan lupa bikinin cake gak pakai lama. Buruan sana. Iya, Nenek Sihir. Heh, tadi kamu bilang apa? Iya, Kanjeng Ratu Simbo. Pangeran yang kesepian sedang menikmati malam minggunya sendirian di depan rumah. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Pagi ke malam hari tak pernah terlintas di hati. Bahkan di saat sendiri aku tak pernah merasa sepi. Sampai akhirnya
sebelah. Di sana banyak gadis yang wayu-wayu. Siapa tahu ada yang kecantol. Kan lumayan, bisa buat temen Simbo. Nah, benar itu kata Pak Rondo. Sudah kudaku. Sudah kuduga. Itu maksudku. Sudah kuduga. Ya ambil itu Gure. Nah, bener itu kata Simbo. Mbok, bagaimana kalau kita bikin sayembara aja? Siapa yang bisa naklukin hati Mas Ande, nanti hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Gimana? Bener ku itu. Simbo setuju. Akhirnya, Simbo dan Petruk pun membuat pengumuman tentang pencarian istri untuk si adik-adik lembut ini. Pengumuman itu dengan cepatnya tersebar ke seluruh penjuru desa. Dan di pagi ini, rumah Klenting dikejutkan dengan kabar bahwa seorang pria tampan bernama Ande Ade Lumut sedang mengadakan audisi pencarian jodoh. Kelenting merah, kelenting biru, kelenting hijau. Kalian, Mami mau ngasih pengumuman. Pengumuman apaan sih, Mam? Gini nak, ada pengumuman yang sangat penting sekali. Makanya, Mami manggil kalian. Apaan sih, Mam? Penting ya, Mam. Ada kabarnya. Duh, Biru, please deh. Kata kamu siapa sih? Nenek moyang lo emang? Iya, ada apa sih, Mam? Ayo dong kasih tahu. Kita kan juga penasaran. Kamu tahu kan, Mbak Rondo Dadapan itu punya anak yang sangat tampan sekali. Namanya Ande Ade Lumut. Hah? Iya kan, Mam? Mau. Jadi, siapa yang bisa naklukin hati si Ande-Ande Lumut akan diajak jalan-jalan ke Amerika. What? Amerika? Nah, kalau salah satu dari kalian bisa naklukin hati tuh si Ande-Ande, kan Mami juga bisa ikut ke Amerika. Mau. Tenang, sekarang kalian masuk ke dalam. Dandan cantik, pakai baju yang cantik, oke? Aku aja lah, Mam, yang kesana. Mereka nggak usah. Ih, nggak bisa gitu atuh kamera. Biru juga mau kalau jalan-jalan ke Amerika mah. Iya nih, Kak Merah curang. Kita kan juga pengen ikut sayembara itu. Ide. Ya udah, kalian siap-siap bersaing sama gue. Wes, gak usah ribut. Sekarang ke dalam sana, siap-siap. Kelenting-kelenting bergegas meninggalkan maminya. Merah nyelonong, biru dengan tampang polosnya mengikuti merah, hijau tersenyum membayangkan pangerannya. Mendengar kabar itu, kelenting kuning juga mencoba meminta izin untuk mengikuti sayembara. Mbok, saya mau nanya, boleh nggak? Nanya apa? Emang kamu udah selesai nyapunya? Hah? Sudah dong, Mbok. Gini, Mbok. Saya juga ingin ikut sayembara jadi istrinya Ande Lumut. Seperti kakak-kakak kelenting yang lain. Gak, si Mbok gak ngizinin kamu pergi ke sana. Ayolah, Mbok. Kenapa sih nggak ngizinin aku? Kamu tuh gak usah ngimpi mau ikutan sayembara. Ngajak dulu sana. Mana mau mas ganteng kayak Ande-Ande milih kamu. Wis, rasa ngimpi. Mending kamu beres-beres rumah, nyuci, terus masak. Si Mbok lapar. Karena tidak mendapatkan izin untuk mengikuti audisi, seperti biasa, kelenting kuning membersihkan rumah dan bekerja di ladang.
tanpa rasa lelah dan keluh kesah. Ya Tuhan, kok dia teuing huruf orang tanya? Kenapa aku bisa dipertemukan dengan orang seperti Mbok Rondo? Berilah aku kesabaran ya Tuhan. Hai Nona cantik. Nona cantik. Suara apa itu ya? Siapa kamu? Dari mana kamu? Aduh Nona cantik. Peri di sini. Peri datang untuk menolongmu. Hah? Menolongku? Kok kamu bisa tahu kalau aku lagi sedih? Wah, jangan-jangan kamu ngikutin aku ya? Gimana ya? Peri cuma ingin memberikan tongkat ajaib ini untukmu. Siapa tahu nanti berguna. Gimana ya? Ya udah deh, aku terima ya. Ya elah, ini mah bukan tongkat, ini mah kayu bakar. Sudah, kamu jangan meremehkan benda itu. Oke, cantik. Kira-kira kayu bakar yang dibilang tongkat ini buat apa ya? Ya sudahlah, siapa tahu aja berguna. Makasih ya Peri cantik. Sama-sama, Nona cantik. Peri, pergi dulu ya. Dadah. Dadah Peri cantik. Di sebuah sungai yang airnya deras, disitulah Yuyu Kangkang hidup. Dia yang menguasai sungai itu. Dialah si Yuyu Kangkang yang licik. Godhong waru kok bocah ayu kok. Lho, sopo iku sik teko sepatu? Aduh, what? Banjir? Gimana bisa nyebrang kalau kayak gini? Hah? Iya nih kak, gimana kita bisa nyebrang atuh kalau kayak gini mah? Sebentar. Lihat, itu ada Yuyu Kangkang. Gimana kalau kita minta Nice. Iya, kita minta tolong yuk sama tuh Yuyu Kangkang. Sik nggih, biar tak panggil dulu. Yuyu Kangkang, come here. Yuyu Kangkang yang mengetahui maksud ketiga kelentik itu memberikan syarat kepada mereka. Mereka harus merayu Yuyu Kangkang agar bisa menyeberangi sungai.
berhasil menyeberangi sungai dengan menuruti syarat dari Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang bahagia. Dan tiba-tiba, Itu apa? Baunya tidak enak. Wajahnya jelek pula. Wah, kok banjir toh? Gimana aku bisa nyebrang kalau gini? Itu ada Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang, Yuyu Kangkang. Tolong seberangin aku dong lewatin sungai ini. Aku mau ke sana. Tidak mau. Ngapain aku bantuin orang jelek kayak kamu? Ayolah Yuyu Kangkang. Nanti aku kasih uang deh. Enggak mau. Pokoknya enggak mau. Sudah sana pergi. Jangan di sini. Dasar orang jelek. Yakin kamu gak mau bantuin aku? Gak nyesel? Ya yakin lah. Yakin banget lah. Gak bakal nyesel aku. Ya udah jika itu maumu. Aku akan buat sungai ini menjadi kering. Lihat aja ini. Ya! sungai pun mengering, membuat Yuyu Kangkang kesakitan dan dia pergi jauh. Alhasil, Kelenteng Kuning berhasil menyeberangi sungai tanpa syarat apapun. Tiga kelenteng yang telah tiba di rumah Mbok Rondo Dadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Wah, Cak Ayu-Ayu. Mau pada ngapain kesini? Kami mau melamar Ande-Ande Lumut, Mbok. Mereka bertiga mengutarakan maksud kedatangannya untuk mengikuti audisi Ande-Ande Lumut Cari Jodoh. Dengan senang hati, Mbok Rondo Dadapan menerima mereka dan memanggil Ande-Ande Lumut. Oh, mau melamar Ande-Ande Lumut toh. Sebentar ya, kalian duduk dulu. Saya panggilin sebentar Ande-Ande Lumutnya. Kalian duduk dulu di sini. Sini. Putraku, si Ande-Ande Lumut. Kesini loh, Nan. We're top dog. Hope to see you soon, guys. Have a nice day. We out. Kesini loh, Nan. Ada yang mau melamar kamu. Bajunya kayak pelangi loh. Ada kelenteng merah, kuning biru, dan kelenteng hijau. Sini loh, Nan. Ayo lihat. Siapa tahu ada yang kecantol. Kan bisa jadi istrimu. Ini loh, ada gadis cantik. Yang itu namanya kelenteng merah. Cantik sih, Mbok.
Tapi mereka itu sisanya Yuyu Kangkang semua. Wah, anak gelap ya, Dok. Ratusan purnama berlalu, tapi cinta tak pernah berlalu. Walau kau usir aku di hidupmu, tapi cintaku tetap diam. Duhai cinta, enggan menawar rasa, gelombang marahmu terlalu berlebih. Ya sudah, berarti kalian belum berjodoh sama Ande. Ini dasar pangeran, sombong banget. Kok Mas Andi bisa tahu ya kalau kita ini sisanya Yuyu Kangkang? Iya nih, tahu dari mana ya Mas Andi? Ya iyalah, saya yang menyuruh Yuyu Kangkang untuk menghalangi kalian. Tidak lama kemudian, datanglah Kelenting Kuning. Dia sudah terlihat dari kejauhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo meneh iku yo? Saya Kelenting Kuning, Bu. Saya ingin melamar Ande-Ande Lumut. Apa? Arep lamar anakku? Gak salah toh. Us elek. Bau. Ih, mana mau Ande dulu sama kamu. Heh, Kelenting Kuning, ngapain kamu kesini? Gak ngaca po kamu? Wajahmu loh jelek, bau lagi. Hah, aku aja ditolak, apalagi kamu. Bu, jangan lihat penampilan saya dari luarnya saja. Siapa tahu Mas Ande mau sama saya. Putraku ada Ande Lumut. Sini loh, Nang. Ini ada Cak Eli. Bau mau lamar kamu katanya. Namanya Kelenting Kuning. Si Mbok sih gak suka. Ande-Ande Lumut pun menghampiri Kelenting Kuning. Melihat Kelenting Kuning dari ujung kaki sampai ujung kepala. Mengamatinya dengan sangat jeli. Suatu kali kutemukan bunga di tepi jalan. Siapa yang menanamnya? Tak seorang pun mengira bunga di tepi jalan alangkah indahnya. Ini dia Mbok yang saya cari. Cantik luar dalam. Ya, meskipun dia kotor, jelek, bau, tapi dia bukan sisa Yuyu Kangkang, Mbok. Dan dia adalah seorang putri yang hilang. Iya kan, Princess Yellow? Kenapa Pangeran bisa tahu? Pangeran hanya tersenyum. Hah? Kamu beneran milih gadis jelek ini? Gak salah toh. Coba buka mata kamu. Barangkali aja kelilipan. Dan dia seorang putri. Apa sih Mbok gak salah dengar? Ya wis, jika itu pilihanmu, ya terserah. Simbok sih manut aja. Yang penting kamu bahagia. Simbok juga bahagia kok. Oh iya Mbok, saya juga ingin memberitahukan tentang suatu hal. Apa itu, Nang? Mbok, sebenarnya saya adalah seorang pangeran. Pangeran yang sedang mengembara untuk mencari pengalaman hidup. Apa? Pangeran? Apa? Pangeran? Pangeran? Tiba-tiba datanglah Mami Rondo Kelenting dengan Yuyu Kangkang. Lah, kok anak-anak mami gak ada yang kepilih? Gimana toh? Kalian gak salam dulu kok. Entahlah, Mam. Pangeran lebih milih si putri sialan itu. Pangeran pun menghampiri Kelenting Kuning yang sedari tadi membersihkan pakaiannya.
dipungkiri, itu benar, memang benar. Mau bilang tidak tapi takut salah. Kelenting kuning, will you marry me? Kelenting kuning hanya tersipu malu dan mengangguk. Kalian sama aku aja gimana? Aku 3 juga mau loh. Apa karo aku baik? Iya berhenti. Oke. Akhirnya, Kelenting kuning menjadi istri Ande Lumut. Wajahnya yang jelek dan bau berubah menjadi putri yang cantik. Putri Princess Yolo dan Ande Lumut kini hidup bahagia untuk selamanya.